Halo guys, apa kabar semuanya? Dalam video ini, saya akan menjelaskan keadaan Palestina yang dulunya damai, kok bisa ya sekarang keadaannya pada begini? Bahkan sampai diusir paksa dari tanah airnya sendiri loh. Yuk, check it out. Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun. Tepat pada tanggal 2 November 1917. Berawal dari jatuhnya Kesultanan Ottoman yang sudah berkuasa kurang lebih selama 4 abad. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris yang bernama Arthur Balfour menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya berisi 67 kata. Namun, isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Isi dalam surat itu menyatakan pemerintah Inggris bersedia mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi semuanya. Surat tersebut kita kenal sebagai Deklarasi Balfour. Pada tahun 1922, setelah Perang Dunia ke-1, Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat administratif kepada Britania Raya, yang kita kenal sekarang sebagai negara Inggris. Secara tidak langsung, ini juga merupakan sinyal dukungan bagi Inggris untuk membantu orang Yahudi mendapatkan rumahnya. Oh ya guys, perlu kalian ketahui, Liga Bangsa-Bangsa beda dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya. Mungkin saya bakal bahas Liga Bangsa-Bangsa ini untuk next content. Kalau kalian tertarik, tolong ketik di kolom komentar ya guys. Oke. Kita berpindah setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945. Inggris memfasilitasi orang Yahudi, membukakan jalan bagi orang-orang Yahudi, di mana terjadi migrasi massal yang cukup besar yang dikenal sebagai migrasi Aliyah pasca insiden pembantaian Nazi terhadap orang Yahudi. Dan uniknya, migrasi Aliyah ini bukan hanya terjadi sekali loh guys. Tercatat semenjak Israel memijak kaki di tanah Palestina, sudah terhitung sebagai migrasi ke-6 kali orang Yahudi. Sepertinya sudah menjadi hobi mereka ya. Oh iya guys, kalian masih ingat kan Deklarasi Balfour yang kita bahas di awal tadi? Ternyata berbuntut panjang loh. Setelah 2 tahun berlalu, yaitu tahun 1947, saat itu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kita kenal sebagai PBB mengadopsi resolusi PBB 181 yang mencakup rencana pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara terpisah. Satu bagi orang-orang Yahudi dan satu lagi bagi orang-orang Arab. Rencana ini diusulkan sebagai solusi untuk mengakhiri konflik antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah tersebut. Namun, itu hanya siasat liciknya saja. Pembohong, kau pembohong. Tentunya usulan yang diberikan oleh PBB tidak ada untungnya bagi masyarakat Palestina yang hanya mendapatkan 45% total wilayah Palestina. Sedangkan orang Yahudi mendapatkan 55% total wilayah Palestina. Sangat dirugikan bukan? Tidak hanya sampai di situ saja. Wilayah Yerusalem yang awalnya secara resmi diusulkan sebagai zona internasional yang memberikan kontrol ekonomi dan administratif atas kota ini kepada PBB. Namun, setelah pembagian wilayah diumumkan, pertempuran dimulai. Israel merebut paksa wilayah Yerusalem, dan nantinya Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Setelah 1 tahun kemudian, tahun 1948, Israel diproklamirkan. Setelah pembentukan Israel,
menyebabkan ratusan ribu orang Palestina pergi mengungsi dan terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan juga mengakibatkan pecahnya perang Arab-Israel yang melibatkan 5 negara Arab, yaitu Mesir, Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon. Alhasil, perang pun pecah. Pertempuran terjadi di beberapa front, termasuk di wilayah pesisir, dataran tinggi, dan wilayah tepi barat. Front utara Israel melawan pasukan Suriah dan Lebanon di Galilea, yang termasuk wilayah dataran tinggi. Serta front selatan melawan pasukan Mesir yang berletak di wilayah pesisir. Pertempuran sengit terjadi di tepi barat, termasuk di kota-kota seperti Haifa dan Yerusalem. Tentunya Israel tidak sendiri melawan 5 negara Arab. Israel mendapat pasokan persenjataan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang sekarang sudah pecah jadi beberapa negara yang poros utamanya negara Rusia. Tapi tenang saja guys, Rusia sekarang tidak lagi mendukung Israel dan mengecam tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Setelah pertempuran selama sekitar 8 bulan, mediasi dilakukan oleh mediator PBB bernama Ralph Bunche. Maafin aneh ya guys kalau pengucapan namanya salah. Jadi si Ralph Bunche ini berhasil menyatukan para pihak untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata melibatkan Israel dan 4 negara Arab yang terlibat dalam konflik, yaitu Mesir, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Loh, kok kurang satu ya? Ya, Irak tidak ikut dalam gencatan senjata, karena Irak masih tidak mengakui Israel sebagai negara. Makanya Irak tidak hadir waktu gencatan senjata dibuat. Nice. Lalu keempat negara lainnya dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata dan ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1949 di Pulau Rhodes, Yunani. Gencatan senjata menciptakan batas-batas wilayah baru antara Israel dan negara-negara tetangga. Meskipun tidak secara rinci dijelaskan pembatasan wilayah tersebut, kesepakatan ini membentuk dasar pembagian wilayah yang diakui oleh kedua belah pihak. Tapi, gencatan senjata ini hanya menciptakan kedamaian sementara dan tidak menyelesaikan secara menyeluruh masalah-masalah yang mendasari konflik, seperti status Yerusalem, nasib pengungsi Palestina, dan pembagian wilayah yang diakui. Toh, sama aja Palestina tetap jadi korban dari peperangan ini. Namun, Israel sepertinya tidak peduli terhadap gencatan senjata yang sudah disepakati. Tak sampai di situ saja. Israel secara bertahap membangun pemukiman di wilayah yang diduduki, termasuk tepi barat dan Yerusalem Timur. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Namun, sepertinya PBB menutup mata atas semua yang terjadi dan menjadi salah satu isu utama yang mempersulit upaya perdamaian antara Palestina dan Israel. Gerakan yang dilakukan Israel dengan cara merebut paksa wilayah ini juga memiliki dampak negatif terhadap kehidupan sehari-hari penduduk Palestina, termasuk pembatasan gerak, akses terhadap sumber daya, dan hak-hak dasar lainnya. Kok jadi kesal aneh ya, tak tampol juga Israel ini. Kejadian begini yang memicu lahirnya kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas dan Fatah, yang juga mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa atas perlawanan yang dilakukan terhadap Israel. Selama beberapa dekade terakhir, telah ada upaya-upaya untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina melalui perundingan dan inisiatif internasional. Namun hingga saat ini, konflik belum terselesaikan
dan prospek perdamaian di masa depan masih sulit diprediksi. Tentu saja peran media dan propaganda dalam konflik Israel-Palestina telah menjadi aspek penting yang mempengaruhi opini publik dan persepsi internasional. Ketika terjadi insiden atau pertempuran, berbagai pihak berusaha memanipulasi narasi dan mempresentasikan informasi sesuai dengan kepentingan mereka, yang menciptakan pro-Palestina dan pro-Israel. Ribet juga masalahnya ya. Bahkan pada tahun 1993, Israel dan Palestina sudah berupaya untuk menjalin perdamaian yang termaterai, yaitu Perjanjian Oslo, yang diharapkan juga menciptakan proses perdamaian antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yang berisikan anggota seperti Fatah, PFLP, dan ada juga Organisasi Rakyat untuk Pembebasan Palestina yang juga merupakan pecahan dari organisasi PFLP tadi. Perlu diketahui, pecahan dari organisasi PFLP ini lumayan banyak ya. Dan yang terakhir, faksi-faksi Islami seperti Hamas. Israel juga secara resmi mengakui PLO dalam pembentukan otoritas Palestina untuk mengelola sebagian besar wilayah Palestina. Namun, perjanjian ini gagal lagi mencapai solusi final dan hanya menjadi wacana saja. Dan isu-isu penting seperti status Yerusalem dan pemukiman terus menimbulkan ketegangan antara dua pihak. Sebenarnya, banyak juga faktor yang membuat Israel dan Palestina susah menemukan jalan perdamaian. Contohnya seperti ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap warga Arab. Warga Arab di sini maksudnya masyarakat Palestina ya, yang masih tinggal di kawasan pemukiman Israel, yang banyak mengalami diskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan alokasi sumber daya. Jadi, orang Arab yang tinggal di Israel haknya tidak setara dengan warga Yahudi yang di Israel. Selain itu, faktor keamanan juga memainkan peran penting yang membuat Israel dan Palestina susah berdamai. Kayak serangan roket yang bisa aja tiba-tiba diluncurkan tanpa aba-aba. Dan tentunya intervensi campur tangan negara barat dan dukungan dari pihak ketiga, baik negara maupun kelompok internasional, dalam upaya perdamaian ditunggangi berbagai kepentingan dan agenda. Karena itu, upaya perdamaian terkesan sulit terrealisasikan. Wadidaw, pusing aku. Kalau misalnya nih, pilihan pemimpin Israel atau Palestina, kebijakan apa yang bakal kalian buat guys untuk menyudahi konflik ini? Tolong tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah menonton sampai habis.